Pandai-pandai bilang jaket lu, bangsit. Emang itu jaket gua, kata pembantu gua. Lu ngotot banget masalah jaket, dimasalahin. Gua udah ridho, udah ikhlas. Banyak juga barang-barang gua terdakwa. Nikita Mirzani kok bisa video call? Nikita Mirzani pasti nyuap rutan Pondok Bambu. Kalian menyebarkan gosip fitnaan bahwa Nikita Mirzani itu dijambah, diludahi, minjem jaket. Nikita Mirzani klarifikasi, kok kalian kayak cacing kepanasan? Kok bisa sih Nikita Mirzani itu video call? Ya bisa lah, orang di wartel dia video call. Makanya kalau ada video itu nyimak. Jangan itu dikit-dikit itu iri aja, dikit-dikit itu perasaan yang busuk aja, pikiran yang busuk aja. Sekarang begini, Mambel itu diam. Mambel nggak bisa menelpon Nikita Mirzani. Yang bisa menelpon Mambel itu Nikita Mirzani pas ada di roomku. Dan yang menyiarkan di roomku itu Mambel. Tapi Nikita Mirzani itu video call melalui wartel. Sekali lagi, wartelnya rutan Pondok Bambu. Bukan Nikita Mirzani itu naik ke Komal. Paham ya? Atau jangan pura-pura nggak paham ya. Salam dari Kokoiro Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Nikita Mirzani kemarin nongol di Komal TikTok. Itu boleh apa kagak sih? Tonton sampai habis ya biar kagak on dan salah paham. Banyak teman kita termasuk sahabat channel ya yang kebingungan perihal Nikita Mirzani kok bisa muncul di Komal TikTok gitu ya. Pada tanggal 28 September sore hari ya. Emang kagak dilarang tuh. Nah, untuk bisa ngejawab ini, kita harus tahu dulu aturan dasarnya ya. Jadi di semua rutan atau lapas seluruh Indonesia ya, ada layanan resmi komunikasi untuk warga binaan atau tahanan. Kita nggak boleh nyebut narapidana loh ya, karena mereka disebutnya warga binaan. Nah, nama layanan ini disebut dengan Wartel Suspa, singkatan dari Warung Telekomunikasi Khusus Permasyarakatan. Konsepnya seperti wartel zaman dulu gitu loh, yang disediakan oleh Ditjen Permasyarakatan atau Ditjenpas. Jadi warga binaan boleh menghubungi keluarga, teman pengacara, atau pihak luar ya selama bukan untuk melakukan tindak pidana. Jadi bebas menghubungi siapa aja ya tanpa batas. Nah, waktu pandemi COVID 2019, sistem ini berevolusi menjadi lebih modern. Dari telepon biasa berubah menjadi video call resmi. Umumnya sih lewat aplikasi WhatsApp ya. Jadi karena pada saat itu kunjungan atau besukan dilarang. Nah, sampai sekarang pun masih tetap dipakai itu karena hemat biaya operasional dan lebih praktis. Satu jaringan WiFi bisa melayani banyak perangkat, jadi negara hemat anggaran. Nah, kasus kemarin, kalau sahabat channel cermati dan teliti ya, Nikita Mirzani tidak live streaming secara langsung melalui aplikasi TikTok. Ia melakukan video call melalui fasilitas resmi rutan Pondok Bambu. Nah, HP teman yang ia hubungilah yang sedang melakukan live streaming TikTok atau Komal. Lalu layar panggilan itu di-shoot pakai HP lain. Artinya yang live streaming sebenarnya orang luar, bukan Nikita Mirzani sendiri. Soal boleh atau tidak, secara nasional, sahabat channel, tidak ada larangan yang tegas ya, sepanjang panggilan itu dilakukan melalui fasilitas resmi rutan. Kemudian bukan untuk kejahatan dan sesuai jadwal. Yang mengatur detailnya adalah kebijakan internal masing-masing rutan. Jadi Pondok Bambu lah yang menentukan ya, apakah model seperti ini dianggap melanggar atau tidak. Nah, dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Permasyarakatan dan peraturan turunannya tentang hak komunikasi tahanan. Jadi sahabat channel, salah satunya menegaskan bahwa setiap tahanan itu berhak mendapatkan layanan komunikasi dengan pengawasan. Jadi secara prinsip ya, Nikita tetap punya hak komunikasi, hanya cara tayangnya yang membuat kesan seolah-olah dia live sendiri. Jadi gini sahabat channel, untuk kita bisa menilai sesuatu itu, pertama kita butuh pengetahuan ya, bukan prasangka. Kalau kita sudah tidak suka secara personal terhadap orang yang kita amati ya, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut ya tentunya akan selalu terlihat salah. Mari biasakan melihat prosesnya, bukan hanya potongan video. Beberapa hari yang lalu Miss Gosip sempat melihat Dese di sebuah program TV yang membahas Fitri Sahuteru menjadi Markus dalam kasus suaminya dengan memasang tarif 5 miliar rupiah. Karena Fitri Sahuteru gagal dalam kasus tersebut, alhasil Fitri Sahuteru terjerat hutang 2,5 miliar dan sampai saat ini belum diselesaikan dengan DC. Yang menjadi pertanyaannya, jika kasus suami DC saja Fitri Sahuteru bisa memasang tarif 5 miliar rupiah, bagaimana
dengan kasus Nikita Mirzani ini, berapa biliarkah keuntungan Fitri Sauteru dalam memarkuskan kasus Nikita Mirzani ini melalui Dr. Reza Gladys. Walaupun saya sempat ragu dan tidak percaya bahwa Fitri Sauteru adalah seorang Markus, dan beliau pun sempat menyatakan kepada saya bahwa haram bagi dirinya memakan uang Markus tersebut. Namun saat ini sangat banyak berserueran bahwa menyatakan Fitri Sauteru ini adalah seorang Markus, dan Kak Fitri Sauteru pun mengakui bahwa dirinya menjadi Markus dalam kasus Nikita Mirzani ini. Bagaimana ini konsepnya, Kak? Blunder kah atau gimana? Bingung. Waduh. Wadidaw, meledak nggak tuh? Tolong Kak diperjelaskan. Pandai-pandai bilang jaket lu, bangsit. Emang itu jaket gua, kata pembantu gua. Lu ngotot banget masalah jaket dimasalahin. Gua udah ridho, udah ikhlas. Banyak juga barang-barang gua terdakwa. Banyak yang masuk pre-love-nya, ada sepatu, ada baju. Ngotot banget. Ya lah, nih. Gimana kalian ngomong? Tuh, terdakwa aja ngaku takut ribut sama Bu Trit pas acara TV beberapa tahun lalu. Itu dari mulut dia, bukan dari aku. Gak usah kalian itu berpikir dia itu wow banget. Orang-orang tuh gak ada yang takut sama dia, guys. Apalagi Fitri Sauteru gak ada takut-takutnya sama dia. Ngapain aku takut sama sampah? Udah, kalian juga gak usah mancing-mancing aku, karena dia pun udah gak ketak-ketik ngatain aku di sosmednya, ya. Aku itu kan janji kalau dia ngetik sekali, aku akan bales sampai aku puas. Kan udah lama dia gak ada ngatain aku di sosmednya. Udah, gak usah. Tahu diri dia, stop. Terdakwa masih ngefan, jaketnya masih dipakai. Nih, nenek pansos ini pasti tahu juga itu jaket aku. Dulu kan dia juga nyerang-nyerang aku, sekarang udah alhamdulillah tobat. Ada di sosmed aku yang hilang, di aku yang hilang. Tapi aku nggak masalahin, guys. Sekedar jaket doang, ya siapa tahu dia juga beli baru ya, sama. Tapi menurut si mbak aku, dia kasih gambar ke aku, Bu, ini jangan dicari ya, yang ini belum dikembalikan katanya. Nih kemarin dia pakai di sidang. Ya udah, aku juga nggak masalahin. Nggak masalah, cuman sekedar jaket doang. Nggak masalah, say. Mana ya? Oh, di handphone ini. Aku juga nggak masalahin. Karena dia tahu takut aku cari. Dia baru ingat barang-barang aku tuh, yang inget kan bukan aku. Nih, gimana ngeliatinnya? Aku malas ngeliatin. Tuh. Ada di IG aku. Ada di. Jadi cuma aku, ya sudahlah biarin aja. Jaket doang. Ini tuh yang mungkin benangnya udah kusut atau gimana, gue nggak ngerti deh nih. Iya, potongan bawahnya juga beda banget, say. Kancingnya kan di bawah nih, ya lihat nih. Tuh kancingnya Niki kan. Lah dese. Tuh. Lihat tuh kancingnya. Coba lihat tuh. Ya. Ya ampun, ini kancing segede gambreng, guys. Yang punya dese. Ini juga kerahnya, lihat, udah beda banget. Kerahnya ini masih mulus. Lihat, ya Allah ya Robi, jelas-jelas beda banget, guys. Halo, Fitri, lu kenapa sih? Aduh, ngeri banget, oi.
Ini ya makanya ya, ini contoh kita harus mencari pertemanan, persahabatan itu dengan disaring, bener-bener mati lampukannya. Disaring guys, disaring ya.